tugas mata kuliah saya yaitu administrasi perpajakan. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan di sini terkait tentang penerapan ketentuan umum dan tata cara perpajakan terhadap peraturan di pemerintahan. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu penerapan ketentuan umum dan tata cara perpajakan terhadap peraturan di pemerintahan, teman-teman tahu nggak apa itu pajak? Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib yang diberikan terhadap negara oleh individu atau badan yang memiliki otoritas undang-undang. Tahukah kalian bahwa suatu negara itu membutuhkan biaya sebesar untuk melanjutkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi negara yang berkembang? Indonesia perlu membangun berbagai aspek kehidupannya. Langkah awal yang dapat diambil adalah mengeksplorasi semua potensi baik dari sumber daya alam maupun dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jenis pajak itu juga bervariasi loh, tergantung pada dasar pembayarannya. Ada tentang tanah, kekayaan, jalan pembangunan, dan serta perseroan kantoran dan upah. Dasar hukum untuk pajak terdapat dalam pasal 23A Konstitusi RI 1945 yang menyatakan pajak adalah instrumen vital dalam pengelolaan keuangan negara. Pajak memberikan dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membiayai pembangunannya. Pajak sendiri juga memiliki fungsi redistribusi, yang dimana uang pajak digunakan untuk membantu program yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Pajak membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Pajak juga dapat digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi terhadap rokok dan alkohol dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan produk tersebut. Pajak karbon yang dikenakan pada emisi gas rumah kaca bertujuan untuk menurunkan polusi dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu merujuk pada aturan dasar yang mengatur bagaimana pajak dikenakan, dihitung, dan dibayarkan oleh wajib pajak. Ketentuan ini mencakup definisi wajib pajak, jenis pajak yang berlaku, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau entitas bisnis. Dalam banyak sistem perpajakan, terdapat juga ketentuan mengenai pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, baik dalam hal keterlambatan pembayaran maupun ketidakperataan laporan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak, Indonesia kebanyakan menganut sistem self-assessment, yang dimana wajib pajak diberi hak penuh untuk menghitung serta membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem self-assessment ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan 2016. Sistem penerapan pemungutan pajak itu seperti memiliki keuntungan di mana pajak tidak akan disulitan dalam menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Tetapi, di sisi lain, penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan cara menekankan beban pajak. Adapun 3 sistem agar dapat digunakan untuk memungut pajak, antara lain itu ada Official Assessment System, yang dimana sistem ini penilaian resmi di mana aparatur perpajakan memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan tugas menghitung serta memungut pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparatur perpajakan. Yang kedua itu ada sistem self-assessment, yang dimana sistem ini memberikan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak dapat memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, bersikap jujur dan sadar akan kewajiban perpajakannya.
Dan yang ketiga itu ada withholding system. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini memberikan petunjuk berdasarkan peraturan perpajakan yang berdasarkan keputusan presiden dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak penyetoran serta pertanggungjawaban melalui sistem perpajakan yang ada. Adapun syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan masalah antara lain itu ada pemungutan pajak harus adil, dan yang kedua pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, dan yang keempat itu ada pemungutan pajak harus efisien, dan yang kelima sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan.